Hari itu, langit Ubud mendung, tapi tetap terasa hangat. Wayan, seorang pemuda Bali berusia 27 tahun, tengah duduk di teras warung kopi milik pamannya. Ia bukan barista, bukan juga pelayan. Ia hanya membantu di sana, sesekali mengantar pesanan dan membersihkan meja. Kehidupannya sederhana, tapi cukup untuk membuatnya tetap tersenyum. Sore itu, seorang wanita asing masuk ke warung. Rambut pirangnya tergerai, mata biru lautnya menatap menu dengan ragu. Wayan langsung tahu, dia bukan turis biasa. Ada aura misterius dalam caranya menatap orang. Juga dari tas kulit besar yang tampak sudah menempuh jarak ribuan kilometer. "Selamat sore, boleh saya bantu?" tanya Wayan dengan senyum khasnya. Wanita itu mengangguk, tersenyum kecil. "Apa kamu bisa rekomendasikan kopi khas ini?" Percakapan ringan dimulai. Wayan menjelaskan tentang kopi Kintamani, tentang proses roasting, dan bagaimana rasanya beda dari kopi biasa. Wanita itu mendengarkan dengan seksama, lalu memperkenalkan dirinya. Namanya Anna, berasal dari Hamburg, Jerman. Ia sedang melakukan perjalanan keliling Asia Tenggara, dan baru 2 hari tiba di Indonesia, yang membuat Wayan heran. Anna tampak sangat tertarik padanya, bukan hanya sebagai barista atau pemandu wisata dadakan. Ada cara dia bertanya tentang hidup Wayan, tentang pandangannya terhadap dunia, yang terasa pribadi. Setelah 1 jam mengobrol, Anna mengajukan pertanyaan yang membuat Wayan terdiam. "Jika aku bilang, aku akan membayar kamu 100 juta rupiah untuk menemaniku menjelajahi Indonesia selama 1 bulan penuh, apa kamu mau?" Wayan mengernyit. "Maaf, kamu serius?" Anna mengangguk. "Tenang dan mantap, aku tidak bercanda. Aku butuh seseorang lokal, bukan sekadar pemandu, tapi seseorang yang bisa jadi temanku, yang bisa membuatku merasa hidup." Wayan tidak langsung menjawab. Di dalam dirinya ada rasa penasaran, kekhawatiran, tapi juga sebuah dorongan untuk keluar dari hidup rutinnya. Ubud tak pernah menghadirkan hari yang seperti ini. Wayan duduk terpaku selama beberapa detik. 100 juta rupiah, jumlah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia kantongi dalam waktu sebulan. Itu lebih dari cukup untuk memperbaiki rumah ibunya di desa, membuka usaha kecil, bahkan mungkin menabung untuk kuliah yang sempat tertunda. Anna menyesap kopinya perlahan, seolah menunggu dengan sabar. "Aku tahu ini aneh," katanya, "tapi aku tidak mencari hubungan romantis, tidak juga yang aneh-aneh. Aku hanya lelah sendirian. Aku ingin perjalanan ini berarti." Wayan masih menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Kenapa aku?" "Kamu bisa sewa pemandu wisata kapan saja, bahkan yang bersertifikat. Aku butuh seseorang yang asli, yang tahu Indonesia dari mata seorang lokal." "Kamu bukan hanya tahu tempat, kamu tahu rasa," ujar Anna sambil menunjuk cangkir kopi. "Kamu tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang sederhana menjadi berkesan." Malam itu, Wayan pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia menceritakan semuanya pada ibunya. Awalnya sang ibu curiga, takut ada maksud tersembunyi dari wanita asing itu. Tapi setelah mendengar Wayan menjelaskan dengan tenang, ibunya hanya berkata, "Jika kamu merasa yakin dan bisa menjaga dirimu, ambillah kesempatan itu. Tapi tetaplah jadi Wayan yang jujur." Keesokan harinya, Wayan menemui Anna di warung kopi yang sama. Wanita itu sudah menunggunya. Memesan 2 cangkir kopi. "Aku terima tawaranmu," kata Wayan akhirnya. Anna tersenyum. "Bagus. Mulai besok, kita akan jelajahi Indonesia bukan sebagai turis dan pemandu, tapi sebagai 2 manusia yang ingin melihat dunia dari sisi yang berbeda." Anna lalu memberikan amplop berisi sebagian uang muka, 25 juta rupiah. Sisanya akan dibayar setelah perjalanan selesai. "Dan satu lagi," tambahnya sambil menatap tajam, "selama perjalanan ini, kita harus jujur. Tidak ada yang disembunyikan." Wayan mengangguk. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai dan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan menuju hal-hal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pagi pertama mereka berangkat dari Ubud menuju Tanah Lot. Anna tampak antusias, mengenakan ransel besarnya dan kamera yang tergantung di leher. Sementara Wayan duduk di balik kemudi mobil sewaan, masih menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa ia kini
bekerja untuk seorang wanita asing yang membayarnya jauh lebih besar dari gaji sebulan di warung kopi. Di perjalanan, mereka banyak bicara tentang hidup, tentang kehilangan, tentang impian yang kadang terlalu mahal untuk diwujudkan. Anna bercerita bagaimana ia meninggalkan pekerjaannya sebagai editor majalah di Jerman setelah kehilangan kakaknya dalam kecelakaan mendadak. "Aku ingin merasa hidup lagi," katanya pelan. "Dan dunia ini terlalu besar untuk dijalani sendirian." Wayan mendengarkan. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi ia tahu kapan harus memberi ruang. Ia mulai menyadari bahwa Anna bukan turis biasa. Ada luka di balik senyumnya. Dan perjalanan ini tampaknya adalah cara untuk menyembuhkannya meski ia sendiri belum tahu caranya. Beberapa hari kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Mereka naik kereta malam, duduk berdampingan sambil memainkan kartu remi yang dibeli di stasiun. Tawa mereka pecah ketika Wayan selalu kalah entah karena memang tidak bisa bermain, atau hanya karena menikmati kekalahannya di dekat Anna. Di Borobudur, mereka menyaksikan matahari terbit. Anna berdiri diam cukup lama di puncak candi, seolah mencoba meresapi ketenangan yang telah lama hilang dari hidupnya. Wayan berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkannya sendiri. Hari berganti hari, kota berganti kota. Dari Yogyakarta ke Bromo, lalu ke Labuan Bajo. Mereka berenang bersama di air jernih, mendaki bukit dengan napas terengah, dan tertawa di warung makan kaki lima karena makanan terlalu pedas untuk lidah Eropa Anna. Namun, di sela keindahan itu, Wayan mulai merasa ada yang janggal. Anna sering menerima telepon malam-malam, lalu menjauh dengan ekspresi tegang. Ia juga selalu membawa buku catatan kecil yang tak pernah ia izinkan Wayan baca. Bahkan, ketika ia ketiduran di mobil, suatu malam di sebuah penginapan kecil di Flores, Wayan melihat Anna duduk di balkon, memandangi langit gelap sendirian. Di tangannya, buku kecil itu terbuka. Wayan nyaris bertanya, "Tapi urung, perjalanan ini terlalu indah untuk diganggu oleh kecurigaan." Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada lebih dari sekadar liburan yang sedang terjadi di antara mereka. Malam itu, Wayan duduk di balkon penginapan mereka di sebuah desa kecil di Flores. Udara dingin menyentuh kulitnya, membawa aroma laut yang menyegarkan. Di sebelahnya, Anna duduk dengan pandangan kosong, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Sebelumnya, mereka baru saja menikmati makan malam sederhana di warung lokal ikan bakar yang disajikan dengan sambal khas Flores, nasi, dan sayur urap. Semua terasa enak, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Wayan sejak beberapa hari terakhir. Ia merasa Anna mulai berubah, tidak hanya dalam cara ia berbicara, tapi juga dalam sikapnya. Setelah makan malam, Anna lebih banyak diam. Wayan yang biasanya terbuka, kini merasa canggung di dekatnya. Ada ketegangan yang tak terucapkan, seperti ada dinding yang terbentuk perlahan antara mereka. Anna menoleh, melihat Wayan yang duduk di sampingnya. "Kamu sedang berpikir apa?" tanyanya lembut. Wayan terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Aku pikir ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, Anna." Anna tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa berbeda, lebih tipis, lebih dingin. "Kamu tahu, Wayan, kadang kita perlu menjaga beberapa hal untuk diri kita sendiri." Wayan menatapnya, merasa ada sesuatu yang tak beres. "Aku tidak pernah menekanmu untuk bercerita, tapi kita sudah bersama cukup lama, dan aku mulai merasa kamu menyembunyikan sesuatu." Anna menarik napas panjang dan memandang langit. "Aku tahu, kamu ingin tahu lebih banyak tentangku, tapi ada bagian dari diriku yang tidak mudah aku bagikan. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih rumit." Wayan tidak mengatakan apa-apa, tetapi rasa ingin tahu mulai menguasainya. Ada sesuatu yang sangat pribadi yang sedang disembunyikan. Sesuatu yang bukan hanya soal masa lalu, tapi juga tentang kenapa ia begitu berhati-hati dengan setiap langkahnya. Beberapa malam kemudian, mereka sampai di Labuan Bajo, destinasi terakhir dalam perjalanan mereka. Wayan membawa Anna ke sebuah bukit yang menghadap ke laut, tempat yang sudah lama menjadi favoritnya. Mereka duduk di sana,
menikmati keindahan sunset yang mempesona. Saat matahari terbenam, Ana tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih serius. "Aku harus memberitahumu sesuatu, Wayan," katanya sambil menunduk. "Ada alasan mengapa aku memutuskan untuk melakukan perjalanan ini. Ini bukan sekadar mencari kebahagiaan atau pelarian. Ini tentang mencari kedamaian setelah kehilangan yang besar." Wayan menatapnya, merasa sesuatu yang berat akan segera terungkap. "Apa yang terjadi?" Ana menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosi. "Beberapa bulan yang lalu, aku kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Kakakku, Iva. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan aku merasa seperti dunia ini kosong tanpa dia." Wayan mendekat, merasakan betapa dalam kesedihan yang Ana rasakan. "Aku tidak tahu. Kamu pernah memberitahuku tentang itu," kata Wayan pelan. Ana mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan padaku. Aku tidak ingin ada yang menganggap aku lemah karena kehilangan itu. Tapi, perjalanan ini, Wayan, aku ingin menemukan kedamaian. Aku ingin merasa hidup lagi. Bukan hanya karena uang atau tempat-tempat indah, tapi karena aku ingin memulai kembali." Wayan merasa hatinya tersentuh. Ia tak pernah tahu bahwa di balik senyum Ana yang selalu ceria, ada luka yang begitu dalam. Sesuatu yang ia sembunyikan dari semua orang. "Aku tidak tahu harus berkata apa," kata Wayan, suaranya penuh empati. "Tapi aku akan ada di sini. Ana, jika kamu ingin bercerita lebih banyak, aku akan mendengarkan." Ana tersenyum lembut. "Terima kasih, Wayan. Aku rasa itulah sebabnya aku memilihmu. Aku tahu kamu akan mengerti, meskipun kita tak mengenal satu sama lain terlalu lama." Malam itu, setelah bercerita panjang lebar, keduanya duduk dalam keheningan. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Wayan menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang tempat-tempat indah yang mereka kunjungi, tapi juga tentang bagaimana mereka berdua mulai saling memahami dan mendalami sisi-sisi terdalam satu sama lain. Namun, meskipun Ana telah berbagi sebagian dari kisah hidupnya, Wayan masih merasa ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap, sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang belum siap untuk ia bagikan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan perjalanan mereka semakin terasa seperti sebuah rutinitas yang menyenangkan, meski penuh ketegangan yang terkadang mengisi udara di sekitar mereka. Setelah pengakuan Ana tentang kehilangan kakaknya, Wayan merasa lebih dekat dengan wanita itu. Namun, meskipun mereka sudah berbagi banyak hal, ada sesuatu yang tetap terasa mengganjal. Wayan merasa masih ada bagian dari diri Ana yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit untuk dijangkau. Mereka tiba di Lombok, tempat terakhir yang akan mereka kunjungi sebelum kembali ke Bali. Wayan sudah merencanakan perjalanan ke Gili, Trawangan, sebuah pulau kecil yang terkenal dengan keindahan pantainya dan kehidupan bawah laut yang memukau. Selama beberapa hari terakhir, Ana mulai lebih terbuka. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang bahagia di Hamburg, tentang bagaimana keluarganya sangat mendukung karirnya, dan tentang hubungan spesialnya dengan kakaknya yang kini telah tiada. Namun, ada satu hal yang selalu dihindari Ana untuk dibicarakan. Alasan mengapa ia merasa harus meninggalkan segalanya dan pergi jauh-jauh ke Indonesia. Di Gili Trawangan, mereka menyewa sepeda dan berkeliling pulau. Pasir putih di bawah kaki mereka terasa halus. Angin laut yang sejuk menyapu wajah mereka, dan gelombang laut yang tenang menyapa pantai dengan lembut. Wayan tidak bisa menghindari perasaan bahwa momen ini adalah titik balik dalam perjalanan. Mereka titik di mana perasaan mereka yang sudah mulai tumbuh akan diuji. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir pantai. Suasana sangat tenang. Hanya ada suara deburan ombak yang terdengar jauh di kejauhan. Mereka duduk berseberangan, memesan jus kelapa segar. "Wayan," kata Ana, dengan suara yang lebih serius dari biasanya, "aku harus memberitahumu lebih banyak lagi." Wayan menatapnya, merasa detak jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. "Tentang apa, Ana?" "Dulu aku..." Suara Ana sedikit tersekat. Ia menatap laut, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Dulu aku terlibat dalam hubungan yang sangat toksik. Aku rasa aku terlalu takut untuk menghadapinya. Takut menghadapi kenyataan
bahwa aku telah kehilangan diriku sendiri. Wayan mendengarkan dengan seksama, merasakan perubahan dalam diri Ana. Ternyata, di balik senyum dan ketegasannya selama ini, ada luka yang lebih dalam. Aku punya pacar sebelum aku datang ke Indonesia, seorang pria yang bisa dibilang mengendalikan hidupku. Hubungan kami penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan kontrol. Aku merasa terjebak, tapi entah kenapa, aku selalu berusaha untuk bertahan. Aku pikir aku bisa mengubahnya, bisa membuatnya mencintaiku dengan cara yang benar. Wayan terdiam, mencoba memahami apa yang Ana katakan. Apa yang terjadi? Ana menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Suatu hari aku tahu bahwa dia selingkuh. Semua kebohongan itu hancur dalam sekejap. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh dia, tapi juga oleh diriku sendiri. Aku merasa aku kehilangan segalanya. Setelah itu, aku memutuskan untuk pergi melarikan diri dari kenyataan, dari dia, dan dari diriku yang sudah tidak aku kenali lagi. Itu sebabnya aku memutuskan untuk datang ke Indonesia, untuk mencari kembali siapa aku sebenarnya. Wayan merasa hatinya semakin berat mendengar cerita Ana. Ia bisa merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang Ana alami. Meskipun perjalanan ini tidak lagi hanya tentang tempat-tempat indah yang mereka kunjungi, tetapi juga tentang pemulihan, tentang menerima diri sendiri. Wayan tahu bahwa Ana masih berjuang untuk menerima kenyataan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" tanya Wayan dengan lembut. "Karena aku takut. Takut kamu melihatku sebagai korban. Takut kamu menganggap aku lemah," jawab Ana, suaranya bergetar. "Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa kuat, bisa bangkit dari semua ini." Wayan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Aku tidak akan menganggapmu lemah. Kita semua punya luka, Ana. Tapi bukan luka itu yang mendefinisikan kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk sembuh dan bergerak maju." Ana terdiam, lalu perlahan tersenyum. Senyum itu tidak lagi terasa dipaksakan, melainkan datang dari hati yang lebih ringan. "Terima kasih, Wayan. Aku rasa aku mulai merasa sedikit lebih baik hanya dengan bisa berbicara tentang ini." Mereka duduk berlama-lama, menikmati matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Laut yang tenang dan angin yang sejuk menciptakan momen damai yang seakan-akan menghapus semua kekhawatiran. Malam itu, Wayan merasa ada hal yang berubah di dalam dirinya. Meskipun perjalanan mereka akan segera berakhir, ia tahu bahwa apa yang terjadi antara mereka lebih dari sekadar sebuah pekerjaan atau kesepakatan. Ada ikatan yang mulai terbentuk, bukan hanya antara dua orang yang berbeda dunia, tetapi dua jiwa yang sedang belajar untuk sembuh. Namun, meskipun ada perasaan yang semakin dalam di antara mereka, Wayan masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada sebuah pertanyaan yang menggantung, apa yang akan terjadi setelah perjalanan ini berakhir, hari-hari terakhir. Perjalanan mereka di Indonesia terasa penuh kehangatan sekaligus keheningan. Setelah perbincangan panjang tentang masa lalu Ana, Wayan merasa hubungan mereka semakin dekat. Namun, meskipun begitu, ada perasaan cemas yang tak bisa dia hilangkan, perasaan bahwa segala yang indah ini akan segera berakhir. Mereka tiba kembali di Bali, tempat di mana perjalanan ini dimulai. Ana dan Wayan duduk di tepi pantai Sanur, menikmati matahari terbenam yang memesona, laut tenang, dan langit yang berubah menjadi oranye keemasan, menciptakan suasana damai yang membawa kedamaian di hati mereka. "Kamu sudah siap pulang?" tanya Wayan, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Ana menatap laut, lalu menghela napas panjang. "Aku rasa aku sudah siap, tapi entah kenapa, rasanya aku tidak ingin perpisahan ini datang." Wayan melihat ke dalam mata Ana. "Aku juga merasa sama. Perjalanan ini memberi aku banyak hal lebih dari sekadar tempat-tempat indah atau pengalaman baru. Aku merasa aku menemukan diriku lebih dalam, dan aku merasa aku mulai mengenalmu lebih baik." Ana tersenyum lembut, meskipun ada kesedihan di dalam matanya. "Aku juga merasa begitu, Wayan. Perjalanan ini bukan hanya tentang menjelajahi Indonesia, tapi lebih tentang perjalanan menemukan kembali siapa aku sebenarnya." Mereka duduk dalam keheningan, menikmati suasana yang semakin sepi. Sesekali angin berhembus,
membawa aroma laut yang segar. Saat itu, Wayan merasakan ada kedekatan yang lebih dalam antara mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa ada akhir yang menunggu. Perpisahan yang tak terhindarkan. Setelah beberapa saat, Anna memecah keheningan. Aku harus kembali ke Jerman. Wayan, ada pekerjaan yang harus kulakukan, dan hidupku menungguku di sana. Wayan mengangguk. Ia sudah menduga ini akan datang. Tapi, meskipun ia tahu ini adalah bagian dari perjalanan mereka, ia tetap merasa berat. Aku tahu, tapi itu tidak berarti kita harus berpisah selamanya, kan? Anna memandangnya, matanya penuh emosi. Aku ingin kita tetap berhubungan. Wayan, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku ingin kita berdua tahu bahwa perjalanan ini telah memberi kita sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Wayan meraih tangan Anna, memegangnya erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu, satu hal aku tidak akan melupakan perjalanan ini. Tidak akan melupakan kamu. Mereka saling memandang dengan tatapan yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Hanya keheningan yang menyelubungi mereka dengan kedamaian. Esok pagi, Wayan mengantarkan Anna ke bandara. Tidak ada tangisan, tidak ada drama, hanya pelukan hangat dan kata-kata sederhana. Semoga kita bertemu lagi, Wayan, kata Anna dengan senyum yang tulus. Aku akan menunggu, Anna, sampai kita bertemu lagi. Anna melangkah masuk ke terminal, dan Wayan berdiri di sana, menatap pesawat yang akan membawa Anna pergi. Sebuah bagian dari hidupnya telah berakhir. Tapi ia tahu, perjalanan ini tidak hanya tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi. Ini adalah tentang bagaimana mereka saling mengubah, tentang bagaimana mereka belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan. Saat pesawat itu terbang meninggalkan Bali, Wayan merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa perjalanan ini telah memberinya banyak pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana memilih untuk menjadi lebih baik meskipun harus melepaskan. Setelah itu, Wayan kembali ke Ubud. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun ada perasaan yang tak sama. Meski Anna telah pergi, kenangan mereka bersama tetap hidup, menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa dihapuskan. Dan meskipun jarak memisahkan mereka, Wayan tahu perjalanan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, dan sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup harus dijalani dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut akan kehilangan.